Bismillahirrahmanirrahim, fokus. What a do! Selamat datang dalam channel Mario Kaisar yang uploadnya setahun sekali. Ini harusnya channel gue dijadiin hari raya anjir. Nah, video kali ini cukup berbeda ya, karena video kali ini tuh agak sedikit informatif. Agak. Karena di video ini gue mau membahas soal PC setup atau desk setup atau workplace setup atau apapun itulah. Jadi gue tuh orangnya kalau di rumah, What the heck is that? aktivitas gue 90% gue lakukan di depan laptop gue. Demi kenyamanan gue, laptop gue colokin ke berbagai equipment PC kayak keyboard, mouse, sama monitor dan juga speaker. Terus supaya gue duduknya nggak di kursi mie ayam terus, gue membeli kursi gaming. Jadilah setup gue seperti ini. Are you ready for pain? Are you ready for suffering? If the answer is yes, then you're ready for... Jadi ini adalah setup lama gue. Mari kita telaah. Lihat, di mejanya ada termos warteg, hand sanitizer, ada gelas pakai topi Luffy. Terus, apaan coba nih? Ada Bayfresh, ada pagar bola di kamar gue. Kabel di mana-mana. Lihat nih, sampai mau ngelilit kaki gue kabelnya. Ini kalau banjir udahan nih gue. Mantap kan? Mantap. Nah, terus gue baru kepikiran, kenapa gue menghabiskan waktu gue di situ, tapi gue nggak membuat setup itu senyaman mungkin gitu. Ya, selama 2 tahun baru kepikiran tuh agak skip. Makanya gue memutuskan untuk merombak setup gue. Nah, makanya karena gue sudah termotivasi untuk merombak setup gue mau share ke kalian, ya yang mau tahu aja sih. Proses gue merombak setup gue dari awal sampai akhir. So, let's go. Jadi pertama gue cari inspirasi dulu di internet, pakai keyboard debuan gue itu. Gue cari setup yang menurut gue simpel dan memungkinkan buat ditaruh di kamar gue. Nah, abis itu gue riset semua komponen PC-nya. Oh iya, belum gue kasih tahu ya. Gue juga mau ngerakit PC by the way. Ya, supaya setup gue lebih kelihatan proper dan gue bisa lebih produktif aja. Masa kayak gini mulu. Anyway, gue riset mulai dari video-video perbandingan komponennya sampai benchmarknya. Yang nggak tahu benchmark itu apa, cari aja di internet. Pokoknya itu penting banget kalau kalian mau ngerakit PC. Pokoknya pas gue riset, tab gue penuh banget. Asli. Terus gue juga cari foto-foto setup yang bagus buat inspirasi. Contohnya, 10 setup unik yang pasti akan membuat kamu tercengang. Atau 5 setup gaming low budget tapi tetap sangar. Gitu. Setelah gue mendapatkan informasi yang gue butuhkan, selanjutnya gue riset dan bandingin harga di internet. Kalau kemahalan, gak ada duit. Kalau kemurahan, malu juga sama tetangga. Abis itu baru deh gue beli barang-barangnya. Untuk setup, gue beli di beberapa e-commerce. Gampang kok nyarinya, teknologi udah maju. Untuk PC-nya, karena harganya mahal dan membuat dompet saya epilepsi, jadi gue harus memilih toko yang emang udah terpercaya di seluruh kalangan masyarakat PC. Ya betul, gue memilih Enter Komputer. Tapi sumpah ini gak di-endorse. Tapi kalau Enter Komputer mau endorse, boleh dong. Thanks. Nah, terus gue chatting sama customer service-nya buat nanyain stok komponennya dan juga diskusi soal PC yang bakal gue rakit. Intinya gue pusing banget gara-gara gue nggak paham banget kan soal PC. Tapi ya alhamdulillah ada yang ngechat gue hari ini. Pas gue udah yakin sama PC-nya, datanglah hal yang sangat membuat gue ingin meneteskan air mata dan air ketuban, yaitu waktunya bayar. Jadi ini barang-barangnya udah datang semua, 90% lah. Sambil nunggu PC-nya datang, nih PC ini belum datang nih sebenarnya. Gue mau ke IKEA karena gue tuh dari kemarin udah nonton video-video how to organize your workspace, terus atau enggak 5 setup Indonesia terbaik. Waduh, udah kayak gitu. Makanya gue sudah mendapatkan inspirasi dan sekarang gue mau ke IKEA. Siapa tahu gue menemukan barang-barang yang gue inginkan. Yang ada di video itu siapa tahu gue nemu juga gitu. Jadi kita perjalananku dalam acara. Let's go. Many hours later. IG. Jadi kita baru selesai dari IKEA karena ternyata
di IKEA tidak boleh menggunakan kamera ya. Sebenarnya gue udah tahu sih, gue cuma bandel aja tadi. Jadi gue sudah berhasil membeli beberapa setup IKEA. Bukan setup sih sebenarnya, ya barang-barang yang bisa membantu kamar gue menjadi lebih estetik. Dan ini yang paling penting. Kalau kalian tanya yang berhubungan sama setupnya apakah ini? Karena seluruh setup di dunia pasti mempunyai tanaman palsu seperti ini. Oke, gue beli. Semuanya akan gue setup sampai PC-nya datang. Jadi kita akan kembali kalau PC gue udah datang. Oke, let's go. 2 days later. Unboxing time, baby. Oh yeah. Oke, jadi gue pesennya yang belum dirakit, makanya datangnya per part. Karena katanya kalau udah dirakit, kemungkinan rusaknya bakal lebih besar. Jadi gue main aman aja. Tapi kalau kalian mau minta dirakit di sana juga bisa, cuma lebih aman kalian ambil sendiri ke sana. Oke, jadi sekarang gue OTW ke tempat perakitan PC-nya karena gue adalah orang yang pemalas ya. Jadi gue tidak merakit PC-nya sendiri. Bukan cuma itu aja, karena gue takut ada yang error nanti udah beli mahal-mahal meledak, kan saya repot. Jadi habis ngerakit, gue langsung bawa pulang lagi dan gue akan mempersiapkan untuk setup-nya. Jadi stay tune saja. Oke, disclaimer. Jadi dari awal gue shoot video itu udah 6 bulan yang lalu. Nih dari gue sekarang nih udah 6 bulan yang lalu. Ya emang lama banget sih. Dan udah ada beberapa hal yang berubah dari semenjak gue shoot video itu. Yang pertama, kalian bisa lihat dari gue sendiri kayak lebih ke gelandangan homo gitu gak sih? Dan dari setupnya pun juga udah ada beberapa yang berubah. Nah, dari yang udah kalian lihat tadi, itu gue sampai sekarang udah menambahkan beberapa hal lah untuk setup itu. Tapi tenang aja, calm down. Di akhir nanti bakal gue tunjukin semuanya. So, Mario, hit it my boy, IG. Mau makeover. Dia nggak nempel. Tuh, gitu dong. Tuh, lepas. Gampang banget lepasnya. Step into my way, stand out. It's a trap.
Oke, jadi mari kita mulai setup tour gua yang udah 6 months in the making. Kayak ribet banget, padahal 6 bulannya gara-gara ketahan tuh nggak ada duit. Jadi inilah dia, bisa kalian lihat. Setupnya kecil karena kamar gua tuh nggak gede. Ya segini aja sih, spot gue tuh di sini aja sebenarnya. Kalau di kamar tuh nggak kemana-mana gitu. Sama paling tidur, nggak mungkin dong tidur di situ. Ini menurut gue udah cukup clean ya, nggak terlalu banyak kabel yang terlihat. Tapi untuk kalian wahai para pecinta wireless, kalian pasti belum melihat setup gue ini sebagai setup yang clean karena kabel-kabelnya masih kelihatan. Oke, kita mulai dari CPU-nya dulu. Ini adalah pengganti laptop gue. Sebenarnya tadinya gue pengennya si CPU-nya tuh di sini. Karena kan kacanya di sini nih ya kan. Jadi isinya tuh kelihatan semua, RGB-nya tuh kelihatan semua tuh. Cuma waktu itu karena stop kontaknya di sebelah sana tuh di sini. Jadi kabelnya tuh nggak nyampe situ, makanya CPU-nya gue taruh sini. Selanjutnya ini, mungkin kalau kalian teliti, kalian akan menyadari bahwa keyboard dan mouse ini beda sama yang tadi udah gue tunjukin di awal. Kenapa keyboard dan mouse gue baru? Ini alasannya. Pengen ngambur-ngamburin duit aja. Enggak, serius. Jadi, keyboard gue yang dulu tuh gede dan makan banyak space banget. Jadi gue jarang dapat posisi yang enak kalau mau gerakin mouse ataupun ngetik. Jadi kadang keyboardnya tuh harus gue pindah-pindahin gitu. Nah, keyboard gue yang baru nih ukurannya lebih kecil. Jadi space buat tangan gue gerak tuh lebih banyak. Nih perbandingan langsungnya kalau mau lihat. Kelihatan bedanya kan? Iya, betul. Yang bawah gambarnya lebih burem. Ya maaf, lu pikir gampang bikin ginian, ha? RGB lighting di keyboard ini juga mantep banget sih. Selain bisa diatur brightness-nya, dia juga ada mode-mode lighting-nya. Contohnya ini nih. Bagian keyboard yang nyala cuma bagian yang kita pencet doang. Tapi kalau gue sih lebih prefer mode lighting yang standar aja. Nah, kalau mouse-nya, waktu itu gue pakai Logitech G502 Hero. Dan mouse gue tuh ada penyakit yang namanya double click. Jadi kalau kalian search di Google, itu emang penyakit semua mouse sih kayaknya. Jadi kalau kalian mau tahu, bagian yang rusak tuh ada di bagian di klik kiri mouse-nya. Nih, di sini nih. Alhasil, gue sotoy-sotoy aja benerin sendiri. Gue juga sempat dokumentasiin semuanya di IG story gue. Jangan lupa follow IG gue ya. Ya, seorang Mario bongkar mouse sendiri. Kalian tau lah gimana hasilnya. Selamat jalan mouseku. Dan akhirnya gue beli mouse baru. Bentar, sebelum gue pasang mouse-nya harus ada ini dulu. Di mouse ini, gue bisa milih efek-efek lightingnya juga. Kayak Spectrum Cycling nih, yang bikin mouse-nya nge-cycle warnanya pelan-pelan. Atau static, jadi mouse-nya cuma nyala satu warna. Dan warnanya bisa gue pilih sendiri. Kalau gue sih sukanya warna kuning ya. Ya, nggak ada alasannya sih, suka aja. Nah, ini adalah monitor gue. Ini tuh gue belinya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ini adalah monitor yang menurut gue enak banget sih. Karena ukurannya nggak kegedean, nggak kecilan. Ini tuh 24 inci. Yang lebih kerennya adalah ini tuh curved gitu. Terus selanjutnya speaker. Ini speaker tuh terlihat kayak speaker Simbada gitu, tau nggak lo? Kayak nggak ada estetika sama sekali. Cuma, ini speaker tuh enak banget. Suaranya tuh, wah, lu jangan melihat penampilannya yang tidak estetik ya. Kalau lu dengerin suaranya, ini tuh gila banget. Kayak home theater mini, tau nggak lo? Dan harganya cuma kayak sekitar 500.000. Untuk 500.000 tuh ini udah the best. Sekarang mari kita menuju ke headset. Ini adalah headset HyperX Cloud Alpha kalau nggak salah. Ini headset andalan gue, ini nyaman banget. Ini adalah headset yang selalu gue pakai kapanpun kalau gue main PC. Ya selanjutnya ini headset stand. Ini ya cuma buat naruh headset doang sih, nggak ada fitur apa-apa lagi. Tadinya sebenarnya gue mau beli headset stand yang RGB gitu, biar warnanya kayak makin wow, dangdut. Cuma kayaknya terlalu banyak kabel, jadi ya udah cukup dengan headset stand ini aja. Terus ini yang paling penting, lo lihat deh. Setup tanpa tanaman itu kayak meja kantor. Tapi kalau dengan tanaman, balik lagi dengan gue Mario si gamers ganteng. Dan ini gue juga beli meja kecil. Ini gue belinya di IKEA. Ini tuh tadinya nggak ada. Jadi gue biasanya simpan barang-barang yang di atas ini dan di dalam sini itu di lantai. Kayak hygiene-nya tuh nol, tau gak sih gue dulu tuh. Next, ini adalah papan mading mini. Ini adalah tempat yang biasanya gue nyatet kerjaan-kerjaan gue di sini gitu. Nanti gue tempel-tempel. Tapi nanti kamera nggak fokus mulu. Karena sepertinya kerjaan gue bisa gue catat di handphone aja. Jadi ini gue buat tempel-tempel foto aja sekarang. Walaupun cuma 2 sih karena teman gue dikit.
Next. Ini berguna banget sih, tapi sepertinya gue harus membeli yang hitam deh, karena semua setup gue kan hitam. Harusnya ini gue beli yang hitam, tapi nggak apa. Ini adalah tempat buat action figure gue taruh situ. Terus ini ada lampu Pac-Man juga. Dan ini ada buku-buku yang super duper penting dalam kehidupan gue. Udah, nyalain nasi dulu panas. Oke, jadi kita sekarang ke part yang paling membuat gue pusing, yaitu cable management-nya. Cable management gue kalau dilihat dari bawah, ya bukan yang paling rapih lah. Tapi gue sudah melakukan sedemikian rupa, sebisa gue, dibantu dengan teman-teman gue juga. Jadi ini adalah sumber power utamanya. Jadi CPU gue nyolok ke sini, sama kalau nggak salah monitor gue juga nyolok ke sini deh. Dan di kolong meja gue itu, kelihatan nggak sih? Itulah pokoknya. Di kolong meja gue itu tuh ada lubang yang nyambungnya itu ke bawah sini. Nah, jadi di belakang sini itu si mejanya ini bisa dibuka sebenarnya, cuma nih ke tutup CPU dan juga lain-lain, jadi gua mager juga bukanya. Pokoknya di kolong sini itu tuh dari ujung ke ujung itu tuh bisa kalian isi pakai kabel-kabel. Nah, terus lobangnya tuh di situ. Tuh nanti turunnya dari bawah. Jadi kabelnya tuh nggak bakal berserakan di atas meja gitu karena ketutupan tuh di bawah situ. Nah, tapi berserakannya di sini. Nah, terus tadinya awalnya stop kontak ini nih, ya, stop kontak ini tuh di bawah. Jadi gua nge-charge apa segala macem pakai stop kontak yang di bawah gitu. Lebih gampang sih, emang tinggal nyolok celek gitu. Tapi kayak kelihatan nggak rapi aja gitu. Jadi makanya gua stop kontaknya gua colokin ke sini nih, biar kalau dari atas tuh nggak kelihatan. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah kalau misalnya gue mau nge-charge, nyari lobangnya tuh harus sambil kayang-kayang gitu, anjir susah banget. Soalnya kan di kolong nih, jadi lobangnya nggak kelihatan kan, jadi gue harus kayak. Oh iya, dan yang buat yang bertanya-tanya itu apa? Itu footrest. Gue beli di Tokopedia. Yaudah, gitu aja lah. Ceritanya kelar juga. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian kalau misalnya kalian mau bikin setup. Ya gue tuh bukan orang yang ahli gadget, gue kayak nggak ahli apa-apa deh. Karena gue bikin setup ini juga nggak sebentar gitu, dan nggak instan. Ingat, kalian kalau misalnya mau bikin setup, nabung-nabung dulu. Kayak gue juga ini setup ini bener-bener jadi 100% tuh 2 tahun. Ya, gue nabung dulu mulai dari monitornya, dari keyboardnya, dari mouse-nya, sampai ke yang paling kampret tuh PC-nya. Mahal banget coy, menurut gua sih, tapi menurut Raffi Ahmad kayak murah banget ini. Oke lah, gitu aja. Ya nggak sih? Goodbye friends and families. Stay safe, stay healthy. Doain gue cepet kaya.